Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil pelayanan pada pagi hari ini, baik WL, singer, pemain musik, LCD, serta kameramen. Biarlah Tuhan satukan setiap kami, supaya kami boleh kompak melayani Tuhan Allah yang hidup dan Allah yang ajaib. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang dirasakan tubuhnya tidak enak ya Tuhan. Tuhan angkat sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bepergian pun Tuhan juga melindungi mereka dalam perjalanan. Sehingga Tuhan terus menyertai mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Iwayan Murta Jaya yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan serta perjamuan kudus.
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat. Serta perjamuan kudus yang tidak kami terima ya Tuhan, biarlah boleh menguatkan iman kami. Demikian juga lambang roti dan lambang darah, biarlah tubuh dan darah Kristus menyatukan kami, menguatkan kami karena Kristus bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan pujian kita dan kami minta jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, walau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, walau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kata-katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian Allah bangkit. Haleluya. Kita akan bersuka cita
tinggikan Tuhan Allah yang dahsyat dan agung. Haleluya. Kita tepuk tangan. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serangan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan kalahkanlah musuh. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan kerahkanlah kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kenapa dikatakan dahsyat? Kita mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Dia sanggup mengampuni kita. Dan sanggup menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja di tempat ini. Saya akan bacakan nas Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, tercatat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian firman yang ajaib. Kekuatan-Mu ya Allah, di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu bagai
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur saat ini di tahun yang baru ini kami tetap bisa melanjutkan ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Mohon pimpinan dan juga pertolongan Roh Kudus-Mu dikala kami sekarang ini akan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi bagian kami yang utama, sehingga hidup kami terus diterangi, dituntun, disertai dengan firman. Berkati kami semua jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita sangat bersyukur kita sudah berjejak dan juga siap melangkah di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ya, yang begitu banyak orang memberikan sebuah proyeksi ke depan atau memprediksi ke depan. Ada banyak yang berbicara tahun ini adalah tahun kebangkitan ya, tahun dimana kita mulai akan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ya, kebangkitan secara ekonomi, secara ya politik, secara masyarakat. Nah itu doa kita supaya kiranya tahun ini kita boleh hidup lebih merasakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga yang memproyeksikan atau memprediksi ini tahun yang suram ya, tahun dimana akan banyak terjadi bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Tahun yang juga masih akan dirundung oleh COVID-19 varian baru. Jadi banyak memberikan prediksi yang juga negatif, sehingga akhirnya angka kriminal, kejahatan akan semakin meningkat. Kurang lebih ada banyak juga yang memproyeksikan tahun ini ke depan tahun yang suram. Tapi ada yang memproyeksikan tahun yang positif, tahun kebangkitan. Nah, memang kita tidak mengerti tentang hari esok. Nah, disinilah kita membutuhkan satu pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan untuk kita berjalan melangkah terus dengan pasti di tengah-tengah tahun atau di tengah-tengah tantangan tahun 2022 ini. Nah, karena itu pas sekali tema kita di awal tahun ini adalah berbicara mengenai hikmat yang benar. Jadi sungguh di tengah-tengah pergumulan tentang tahun ini yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok, kita butuh hikmat Tuhan ya, untuk bagaimana kita bisa melihat berbagai persoalan, permasalahan di dalam anugerahnya, di dalam hikmatnya. Ya, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-16 ya. Kita 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya membaca dulu beberapa ayat ya, kita berbicara hikmat yang benar, itulah hikmat Allah, hikmat yang datang dari atas atau hikmat yang datang dari Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, kita baca sampai di situ dulu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, memang sungguh ini adalah bagian yang sangat penting buat kita, yaitu kita butuh hikmat yang dari Tuhan, hikmat dari Allah, hikmat yang benar, bukan hikmat dunia ini. Untuk kita boleh mengalami hikmat Tuhan,
itu harus diawali atau dimulai dengan takut akan Tuhan. Itu ajaran firman dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya adalah orang yang percaya, beriman, sehingga oleh karena percaya, beriman, dia mempersembahkan rasa takut dalam penuh hormat, dalam ketaatannya kepada firman Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan, yaitu adalah orang-orang yang percaya, yang membuka hati, yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mempersembahkan rasa takut yang benar, rasa takut yang penuh hormat, rasa takut yang disertai dengan ketaatan mutlak kepada firman Tuhan. Nah, saudara, bahwa dalam berbicara mengenai hikmat yang benar atau hikmat Allah ini, bukan hanya kita berbicara mengenai apa definisi hikmat yang benar itu atau hikmat Allah. Bukan kita hanya berbicara mengenai bagaimana menerasikan hikmat Allah atau hikmat yang benar itu, atau bagaimana hikmat Allah itu bekerja. Tetapi pertanyaan yang penting di sini bukan bagaimana atau apa, siapakah hikmat Allah itu? Nah, ini mungkin pertanyaan yang tidak masuk di dalam kriteria ini. Tapi Alkitab berbicara mengenai hikmat itu berbicara tentang siapa hikmat itu. Nah, saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi di sini lihat, siapa hikmat itu yang ada di tengah-tengah orang Yahudi atau bukan Yahudi. Bagi orang-orang percaya, ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini ditegaskan juga kembali dalam Kolose pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana Rasul Paulus berbicara mengenai sebuah rahasia untuk memberitakan Injil ini. Rahasia yang dikatakan sudah tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Yaitulah Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, Rasul Paulus memberitakan tentang hikmat Allah yang sudah berabad-abad tersembunyi dan dari turunan ke turunan, yang sekarang ada di tengah-tengah kamu, yaitu adalah Kristus. Jadi penegasan firman Allah ini, hikmat Allah atau hikmat yang benar berbicara tentang pribadi, bukan hanya berbicara tentang sebuah narasi atau definisi tentang bagaimana kata-kata hikmat, tapi tentang berbicara mengenai pribadi hikmat. Jadi kalau saya boleh katakan, Kristus adalah penyingkapan atau penyataan Allah mengenai hikmat Allah secara penuh, utuh, komplit, dan sempurna. Inilah hikmat yang dari surga. Inilah hikmat Allah atau hikmat Tuhan adalah Kristus. Jadi kalau kita ingin mengerti dan juga mengalami hikmat Allah, ya kita harus diawali dengan takut akan Tuhan. Yaitu adalah orang-orang yang mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia akan menerima hikmat Allah. Nah, jadi orang-orang beriman, salah satu bagian pengertiannya adalah orang beriman adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kehebatan cara berpikirnya, tapi orang beriman, orang percaya mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ataupun kekuatannya sendiri. Nah, jadi saudara, untuk kita bisa mengerti atau kita mengalami hikmat Allah itu adalah tidak lain tidak bukan adalah orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus, yang adalah wujud nyata, ya, sebagai sebuah penyingkapan sepenuhnya, seutuhnya
secara komplit dan sempurna, itulah Kristus Yesus. Jadi hikmat Allah itu telah ada dalam setiap diri saudara dan diri saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, makanya firman Allah mengatakan hikmat ini tidak mungkin dimengerti oleh dunia dan tidak bisa diterima oleh dunia. Karena itulah dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang Kristus yang mati dan bangkit, pemberitaan tentang salib, peristiwa pengorbanan, itu adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang pintar, cerdik, pandai secara dunia. Karena apa? Tidak mungkin dengan hikmat dunia ini, dengan hikmat otak manusia, saudara bisa memahami hikmat Allah ini. Dengan tegas dikatakan, ya, ada hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dahsyat, luar biasa. Saudara, ini betul-betul pernyataan yang sangat jelas. Rasa hikmat ini tersembunyi bagi orang-orang cerdik pandai secara dunia, tetapi akan dibukakan bagi orang yang sederhana dan orang-orang yang kecil. Kenapa? Hikmat dunia itu dimulai dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan di mana mengeksplorasi atau menggali kekuatan logikanya, otaknya untuk belajar berbagai pengetahuan, sehingga menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, menguasai pengetahuan dunia. Orang boleh menguasai pengetahuan dunia, tapi pengetahuan dunia dikatakan oleh Alkitab dengan jelas tidak mungkin mengerti hikmat Allah, sehingga pemberitaan tentang hikmat Allah, Kristus Yesus yang tersalib itu adalah sebuah kebodohan. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang sederhana dan kecil, boleh disingkapkan Tuhan dan mengalaminya. Ya, karena memang jelas dikatakan ya di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 25, Lukas 10 ayat 21 dan 22, ya, hikmat ini dikatakan tersembunyi bagi mereka yang merasa berilmu, pintar, cerdik, ya, secara dunia ini, tetapi tidak mendapat anugerah. Kita orang kecil, orang sederhana, tapi diberi anugerah kasih karunia. Karena itulah kita sungguh bersyukur. Apa yang tak terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan karuniakan. Tuhan mengaruniakan hal yang terbesar, yaitulah hikmat dari surga tentang berbicara mengenai pribadi Yesus Kristus yang adalah penyingkapan hikmat Allah secara penuh, komplit dan sempurna. Karena itu kita akan menatap tahun ini dan melangkah, ya, di dalam sebuah konsep yang tak berubah. Kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Kita sudah lalui bersama Yesus, kita sekarang juga bersama dengan Yesus, dan seterusnya kita akan melangkah bersama dengan Yesus. Makanya tak perlu khawatir orang prediksi positif atau negatif, tetapi kita berjalan dalam hikmat Allah. Kita hadapi semuanya bersama dengan Yesus yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, atas hal ini mari kita juga belajar firman Tuhan pada hari ini dalam sebuah aplikasinya, ya. Karena memang orang dunia tidak mungkin mengerti hikmat ini, karena dijelaskan pada ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi tidak mungkin bisa memahaminya. Mau sampai kita jelaskan juga dengan pengetahuan secara detail, ya, mereka tidak mungkin bisa memahaminya. Karena ini harus dipahami dari dalam, bukan dari luar.
Nah, karena itu saya mengajak kepada kita semua, jangan berdebat tentang masalah iman kepercayaan, jangan berdebat tentang keyakinan, jangan kita ini merasa hebat untuk bagaimana menjelaskannya kepada orang yang di luar. Kita disuruh memberitakan aja, menyaksikan saja, ya. Makanya saya katakan pada saudara, saya berapa kali didatangi oleh saudara kita, ya, untuk bertanya mengenai Trinitas. Datang ke gereja untuk bertanya tentang Trinitas. Dia bertanya juga dengan tulus, bukan ingin mencoba juga. Tapi saya respon dengan baik. Karena Trinitas ini saya sudah belajar di sekolah teologi dan ikut seminar begitu banyak, ada diktat begitu tebal yang saya baca. Tidak ada yang bisa menjelaskan Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus dengan tuntas. Karena ini pengajaran yang adikodrati, bukan yang kodrati. Mau sebagaimanapun juga kita tidak bisa menjelaskan dengan bahasa manusia. Tetapi Trinitas ini nyata dalam Alkitab. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sewaktu belajar juga menekuninya pada zaman di mana saya teologi dan juga saya menjadi hamba Tuhan, sedikit-sedikit hampir goyang kalau kita mencoba menalar dengan logika ini. Tapi Tuhan memberikan sebuah hikmat. Saudara, ini pengajaran yang adikodrati, tidak bisa dipahami secara penuh dengan akal. Karena berdasarkan inilah saya katakan kepada Bapak yang pernah nanya dengan tulus tentang Trinitas, Bapak kalau ingin mengerti tentang Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, Bapak masih terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kalau Bapak sungguh menerima Tuhan Yesus, mau percaya, terima Dia, nggak usah dijelasin juga, nanti ngerti sendiri. Kalau Bapak ingin memahami dari luar, ingin cuma tanya tentang Trinitas, mau sampai sejauh manapun saya jelaskan, Bapak tidak mungkin bisa mengerti. Kalau Bapak ingin mengerti, terima Dia sebagai Tuhan Selamat. Nanti dari dalam Bapak akan mengerti. Saudara, ini Bapak datang ada berapa kali, ya, tapi pada akhirnya dia juga berterima kasih. Dia tidak memang bisa menerima Tuhan Yesus. Ya sudah, jadi saya tidak jelaskan. Ya, kita berjabat tangan dengan baik. Karena memang Alkitab berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Tapi ingat catatannya, tetapi dengan roh lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi tidak semua ajaran dalam Alkitab ini yang bisa dipahami dengan logika akal kita, karena ada banyak pengajaran yang sifatnya supranatural, adikodrati. Adikodrati itu adalah terbatas. Otak kita terbatas, jadi sungguh sangat tidak sinkron. Otak kita yang kecil terbatas ingin memahami yang tidak terbatas. Mau sampai kapan juga tidak akan mungkin. Nah, karena itulah hikmat Allah Yesus Kristus tidak mungkin dipahami secerdik apapun, sepintar apapun, sehebat apapun manusia yang punya kemampuan logika. Tidak mungkin memahami hal ini, karena hal ini hanya bisa dipahami secara rohani. Tuh. Nah, jadi makanya kalau ada doktrin tentang God election, predestination, ada banyak lagi ajaran-ajaran yang sifatnya supranatural. Jangan berdebat, beritakan saja. Kasih karunia itu bagi orang yang disingkapkan oleh Tuhan, dia akan membuka hati. Bagi mereka yang tidak disingkapkan oleh Tuhan, mau sampai kapan juga, sampai ayam punya gigi juga nggak mungkin ngerti. Jadi mari kita berjalan ke depan, mempertanggungjawabkan iman percaya kita, mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berjalan, mari kita berjalan bersama dengan Yesus, di mana Dia telah memberikan hikmat yang benar, hikmat yang sejati, yaitu adalah hikmat Allah, hikmat Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, apa tujuannya hikmat Allah ini?
Jadi yang pertama kita belajar nanti tadi sebuah komparatif atau sebuah perbandingan hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah itu adalah hikmat yang tak terbatas, hikmat yang supranatural, yang sungguh sangat tidak mungkin. Sehebat apapun manusia, sepandai apapun manusia, tidak akan mungkin memahami hal ini, karena hal ini hanya bisa dipahami dan dimengerti, diterima dengan perkara hal rohani. Yaitu apa starting pointnya? Iman, percaya, takut akan Tuhan, alamin Tuhan. Makanya segala hikmat kebenaran Allah akan tersingkap buat saudara dan saya. Yang kedua, apa tujuan daripada hikmat Allah ini? Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ini, ayat yang ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita menerima hikmat Allah itu adalah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Kita boleh tahu segala berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani. Di sini ada banyak yang perlu dibicarakan, tapi saya membuat satu poin, ya, supaya kita ini tahu karunia Allah, ya, bukan berbagai karunia. Apa yang dikaruniakan oleh Allah? Apa yang dikaruniakan oleh Allah? Yang terutama, yang terbesar, yang terpenting. Ini diterima oleh karena karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia-Nya, apa yang terbesar, karya terbesar? Yaitu pengorbanannya di atas bukit Golgota. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tak terbatas itu, Dia rela memberikan pengorbanan segalanya, sampai menyerahkan dirinya, hidupnya, nyawanya yang suci, yang mulia, yang sempurna itu, hidup yang kekal, dikorbankannya untuk kita. Inilah karya terbesar, inilah karunia terbesar, supaya kita ini tahu apa yang sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Sudah dikaruniakan hal yang paling utama, yaitulah keselamatan, hidup yang kekal hanya dalam Yesus Kristus, penebusan, pengampunan dosa yang kita sudah terima. Sehingga hidup kita ke depan, saudara, ya, hari esok, lusa, dan juga seterusnya, nggak usah takut, karena kita hidup dalam terang Allah, ya, pengharapan yang pasti. Nggak usah takut, kapanpun dipanggil, dengan cara apapun juga, mungkin dengan cara corona, dengan cara yang lain barangkali, ya, situasi kondisi kita tidak mengerti. Jangan takut, manusianya bisa membunuh tubuh, tetapi dia bisa membinasakan manusia dalam api neraka. Kita yang dalam Kristus Yesus mengerti apa yang dikaruniakan yang terbesar, itu hidup kekal, penebusan, pengampunan dosa. Nggak usah ragu-ragu, ini sebuah kepastian dalam Yesus Kristus. Apapun terjadi ke depan, kita berjalan, Kristus adalah hidup kita, adalah Kristus. Mati itu keuntungan. Kita nggak usah takut tentang hari esok, ya, karena Dia sudah mengaruniakan hal yang terbesar dalam hidup kita. Nah, jadi saudara, ini tujuan daripada hikmat Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Saya berbicara cuma satu poin di sini, bahwa yang dikaruniakan oleh Allah yang terbesar, Dia sudah terpalang di atas bukit Golgota, menyerahkan segalanya, yang nanti kita bersama-sama kembali di awal tahun masuk bersatu dengan pengorbanannya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini, hikmat yang benar, itulah hikmat Allah, hikmat Tuhan, yaitulah pribadi Yesus Kristus, merupakan penyingkapan atau penyataan hikmat Allah secara penuh, komplit, dan sempurna. Mari kita berjalan, kita terus menatap tahun ini, tahun pengharapan di dalam Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah yang benar. Kita berkata, Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami bukan hanya diingatkan, tetapi kami betul-betul lebih diyakinkan lagi.
Sehingga untuk prediksi tahun ini, entah positif negatif, kami betul-betul bersyukur karena kami memiliki hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami akan berjalan bersamanya hari lepas hari, dalam suka dan duka, dalam pasang surut kami akan tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tolonglah kami supaya perjamuan kudus ini kembali menguatkan iman percaya, memberikan dorongan semangat motivasi kami untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur pada Tuhan saudara bahwa di awal tahun ini kita kembali bisa masuk dalam suasana, dalam satu acara yang suci, yang sakral, yaitu adalah perjamuan kudus. Mari bersama-sama dengan penuh hikmat kita merenung di tempat kita masing-masing, renungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua orang-orang berdosa. Bagi kita semua yang telah dibaptiskan, kiranya dengan penuh sukacita kita ikut perjamuan kudus saat ini. Bagi kita yang belum, mohon kesabarannya sampai saudara menerima baptisan air demi ketertiban kita dalam berjemaat. Mari semuanya ambil sikap doa dan perenungan tentang karya Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa. Dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang mari kita ambil roti ini. Kita boleh berdiri, angkat di tangan kita sambil berdoa menghayati tentang pengorbanan. Sesuai dengan Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang dikorbankan untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci. Terus diingatkan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu juga bukan darah lembu atau darah domba binatang biasa, tetapi hanya oleh darah Yesus Kristus yang disebut dengan anak domba Allah dari surga. Tidak ada pengampunan dosa selain oleh darah Tuhan Yesus. Mari renungkanlah, inilah kasih karunia-Nya yang terbesar. Ya, hikmat Allah memberitahu kita supaya kita betul-betul memahami, tahu apa yang dikaruniakan. Yang dikaruniakan terbesar adalah hidupnya sendiri. Amen. Yaitu hidupnya yang kekal itu. Mari kita pandang Bukit Golgota, kita hayati dalam hati kita betapa mulianya cintanya Tuhan, kasihnya, betapa mulianya Tuhan Yesus bagi kita. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami sudah boleh menyatu kembali di dalam pengorbanan putramu yang tunggal, dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematiannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati, namun telah bangkit kembali, memberikan kepastian hidup yang kekal. Berkati semua jemaat-Mu, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan sambut perjamuan kudus dengan satu pujian, jangan lupa Getsemani. Mahkotai Raja hidupku, Kau tetap mulia. Ingat mahkota durimu, mimpi ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Kedua, seperti Maryam sebelum fajar, datang memberi hadiah. Ditunjukkan kubur kosong, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menguatkan kita. Dan perjamuan kudus juga yang sudah kita lakukan boleh mendekatkan diri kita kepada Yesus Sang Kristus yang telah datang ke dunia menjadi manusia, membebaskan kita, menguatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Kita tetap setia selamanya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, nanti ditutup dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa di awal tahun ini kami kembali telah menikmati berkat persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan saudara-saudara kami dan juga di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami akan melangkah, berjalan, bahkan bergumul di tahun yang baru ini. Sesuai dengan firman Tuhan, kami tak perlu takut karena kami berjalan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatlah kiranya seluruh jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Biarlah iman percaya tetap teguh, mereka tetap setia kepada Tuhan, dan mereka tetap bersemangat dalam pelayanan.
Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Dalam setiap pengurus komisi dari para majelis gereja, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi youth dan juga guru-guru Sekolah Minggu. Semua jemaat-Mu satu persatu kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Engkau memelihara, memberikan kepada mereka kekuatan secara rohani dan juga kekuatan kesehatan secara jasmani untuk mereka boleh tetap melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini telah juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau kiranya memberkati supaya jemaat Tuhan tetap bertekun dan setia untuk menunjukkan dedikasi pelayanannya dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan yang kami bawa, Tuhanlah kiranya memberkati. Bersamaan dengan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini di tengah-tengah pergumulan yang juga sangat berat, di tengah-tengah juga bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus yang terjadi di berbagai tempat. Ada banyak saudara kami yang menderita dan mereka terpaksa harus mengungsi. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya kiranya banyak orang yang memberikan gerakan, memberikan perhatian, baik secara pribadi maupun juga secara bersama-sama dan khusus dari pemerintah, agar semuanya boleh teralokasi dengan baik sehingga saudara kami yang sedang menderita oleh karena bencana alam ini mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Menyerahkan bangsa Indonesia sepenuhnya, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, khususnya Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan selalu melindungi, memberikan proteksi penyertaan supaya beliau tetap kuat dan sehat, bisa memimpin bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Inilah juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja Mustang Kristus di berbagai tempat, agar Tuhan menyertai dan juga Tuhan menolong seluruh kami untuk akan tetap dengan hikmat Tuhan bagaimana melayani bersama-sama. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih ibadah online dan perjamuan kudus telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.